A'azzakumullah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyampaikan dalil yang kedua dari bab minasyirk an yastaghitha bighairillah atau yad'u ghairah. Bab termasuk bagian dari kesyirikan meminta pertolongan kepada selain Allah atau menyeru, memohon kepada selain Allah. Dan dalil yang kedua ini adalah yaitu firman Allah, wa iyyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kejelekan untukmu, maka tidak ada orang yang bisa mengangkatnya kecuali Dia. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Dan apabila Allah menghendaki kebaikan untukmu, maka tidak ada seseorang yang bisa menolak kemurahan-kemurahannya. Itu dalil yang terakhir yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Dalil yang ketiga adalah ayat yang ke-17 di dalam surat Al-Ankabut. Allah berfirman, "Innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahi ar-rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un." Yang artinya adalah innama ta'buduna min dunillahi awthana. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah itu adalah awthan, berhala-berhala yang kalian buat dengan tangan kalian, dari kayu, dari batu, dan yang lain-lainnya. Semua itu adalah buatan kalian, buatan tangan kalian. Ya, bagaimana otak kalian ini? Kalian membuat berhala, patung-patung dengan tangan kalian, lalu kalian menyembahnya, lalu kalian meminta kepadanya, atau kalian menjadikannya sebagai perantara. Nas'alullah salam al-afiyah. Lalu Allah menjelaskan, wa takhluquna ithman wa takhluquna ifkan. Dan kalian membuat kebohongan-kebohongan. Apa kebohongan yang mereka buat itu? Mereka mengatakan ini adalah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah alihah, ini adalah Tuhan-Tuhan. Innal ladzina ta'buduna min dunillah, sesungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah itu, la yamlikuna lakum rizqan, mereka itu tidak bisa memberikan kalian rezeki. Fabtaghu 'indallahi rizqa, maka mintalah rezeki itu dari Allah, karena Dia yang bisa memberikan kalian. Ini menunjukkan bahwa semua sesembahan selain Allah itu yang tidak bisa memberikan rezeki, dia tidak pantas untuk disembah. Yang berhak dan yang pantas untuk disembah itu adalah yang memberi rezeki. Wa'buduhu, mintalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan sembahlah Dia. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ini menunjukkan bahwa rezeki yang Allah berikan kepada kita itu tujuannya adalah agar kita menggunakan rezeki itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya coba lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala, fabtaghu 'indallahi rizq. Mintalah rezeki itu dari Allah. Wa'buduhu, dan sembahlah Dia. Ya. Maka ikhwani fiddin azzakumullah, setiap orang yang banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya dia semakin taat beribadah kepada Allah,
dan semakin berkualitas ibadahnya kepada Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala banyak memberikannya, namun ibadahnya adalah sama seperti orang yang sedikit diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah orang yang zalim. Kemudian washkuru lahu, dan berterima kasihlah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih dengan lisan, kemudian dengan hati dan anggota badan. Ilaihi turja'un, karena kepadanya lah kalian akan kembali. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tentunya ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersyukur kepada Allah dia akan dibalas. Orang yang tidak bersyukur kepada Allah juga dia akan dibalas. Penjelasan Syekh di sini, nafallahu subhanahu fi hadhil ayah sifat ar-rizqi an ghairihi. Di dalam ayat ini Allah menafikan sifat memberi rezeki dari sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada selain Allah yang memberikan rezeki, tidak mungkin. Semua makhluk ini yang di langit, yang di bumi, di bawah bumi, kemudian antara langit dan bumi, semua yang memberi mereka rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran dia mengatakan, "Walladhi yut'imuni wa yasqin." Dan dialah yang memberi aku makan dan memberi aku minum. Maka karena dialah satu-satunya yang bisa memberi rezeki, maka dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dia satu-satunya yang berhak untuk disembah. Malaikat tidak bisa memberi rezeki. Nabi, wali tidak bisa memberi rezeki. Apalagi orang mati. Ya, nas'alullah salam al-afiyah. Di mana ditaruh akalnya oleh orang-orang ketika sempit rezekinya datang ke kuburan? Ya, tentunya orang yang sempit rezekinya kemudian datang ke kuburan, tidak lain yang dia minta adalah agar diperluas rezekinya. Subhanallah. Lihat ayo ikhwah, betapa besarnya kesyirikan yang dia lakukan dan betapa zalimnya orang ini. Ya. Ketika dia meminta kepada selain Allah apa yang tidak bisa diperbuat kecuali oleh Allah, ini namanya syirik akbar, syirik yang besar. Karena dia telah menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu makhluk yang bagaimana? Makhluk yang sudah mati disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hidup saja tidak mau disamakan dengan orang yang sudah mati. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Nas'alullah salam al-afiyah. Ya. Kemudian wa amara ibadahu bi thalathati umur. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya dengan 3 perkara. Yang pertama, talabur rizqi minhu wahdahu. Meminta rezeki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Apabila kita meyakini bahwa rezeki kita di tangan Allah, maka kita tidak akan pernah susah, tidak akan pernah resah, tidak akan pernah gelisah. Kenapa? Karena kita tahu rezeki kita itu berada di tangan Allah yang Maha Adil, Allah yang Maha Bijaksana, Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Kalau rezeki kita di tangan makhluk, maka makhluk itu sifatnya dia zalim, dia lemah, dia tidak adil. Ya, ikhwani fi din azakumullah, ketika Al-Hasan Al-Basri ditanya dia, "Wahai Hasan, kenapa engkau begitu tenang? Tidak pernah kelihatan susah?" Ya, salah satu di antara sebabnya adalah aku tahu bahwa rezekiku itu tidak akan diambil oleh orang lain sehingga aku tenang. Ya, sebagaimana yang sudah kita sampaikan di kajian yang sebelumnya,
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih." Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untukmu, maka tidak ada orang yang bisa menolaknya. Tidak ada makhluk yang bisa menolaknya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita mendapatkan rezeki hari ini, siapa yang bisa menolaknya, ya ikhwan? Dan seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kita mendapatkan rezeki di hari ini, meskipun manusia di seluruh dunia datang untuk membantu kita, tidak mungkin kita akan mendapatkan apa-apa kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan. Maka seorang muslim apabila dia meyakini bahwa rezekinya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dia akan tenang. Ya, ketika sesuatu itu sudah akan ada di depan matanya, keuntungan sudah berada di depan matanya, ketika dia akan meraihnya ternyata diambil oleh orang, dia yakin bahwa itu bukan rezeki saya, maka tenang hatinya. Coba seandainya orang yang tidak meyakini bahwa rezeki itu ada di tangan Allah, ketika turun harga sayur-sayuran, kalau seandainya dia petani atau sempit sedikit rezekinya, stres dia. Ya, kan beberapa tahun yang lalu banyak sekali orang-orang yang petani-petani tembakau yang masuk ke dalam opennya. Ya, sehingga dia bakar dirinya gara-gara apa? Gara-gara harga tembakau waktu itu anjlok. Subhanallah. Kemudian ka'an yaqul, misalnya dia mengatakan, Allahumma rzuqni ilman nafi'an. Ya Allah, berilah aku rezeki. Apa rezekinya itu? Bukan uang, bukan kendaraan yang mewah, bukan rumah yang megah. Ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu lebih mulia daripada harta, walaupun harta itu sepenuh bumi ini. Ilmu itu lebih penting. Ya, harta lelah kita menjaganya, tapi kalau ilmu dia yang menjaga kita. Ya, orang yang memiliki harta yang banyak, habis hartanya, habis juga kemuliaannya. Tapi orang yang memiliki ilmu, sampai dia meninggal dunia pun dia akan tetap mulia, tetap terhormat. Ya. Kemudian, au an yaqula Allahumma rzuqni malan halalan. Atau dia minta kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, berilah aku rezeki yang halal. Maka ya ikhwani fiddin azakumullah, di antara zikir yang kita baca setelah salat maghrib adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu tidak mungkin kita akan mendapatkannya kalau kita santai-santai di rumah. Ya, kemudian ilmu itu tidak mungkin kita akan mendapatkannya kalau kita tidak serius. Ya. Para ulama mengatakan, innal ilma la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullak. Ilmu itu engkau tidak akan mendapatkan sebagian darinya sampai engkau memberikan ilmu itu seluruhmu, seluruh waktumu, seluruh tenagamu, ya, seluruh hartamu, semua engkau berikan kepada ilmu itu, engkau mendapatkan sebagian dari ilmu itu. Lalu bagaimana kalau kita memberikan ilmu itu sebagian dari kita? Apa yang kita akan dapatkan? Ya, makanya ikhwani fillah azakumullah, ingatlah bahwa setiap muslim dia tidak akan melangkah dari hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Salah satu di antaranya adalah wa an ilmihi madza amila bihi. Tentang ilmunya. Diapakan ilmu itu? Ya, dia pelajari atau tidak, diamalkan atau tidak, disampaikan kepada orang lain atau tidak. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun, innama yatadzakkaru ulul albab." Katakanlah ya Muhammad, apakah sama, apakah setara, sederajat orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Tidak mungkin dia sama. Ya, 2 orang yang sholat maghrib, barengan mereka sholat maghrib di saf yang sama,
bahunya nempel dengan bahu temannya itu. Namun yang satu punya ilmu, yang satu tidak punya ilmu. Tidak mungkin dia sama nilai sholatnya. Ya. Sementara kita menginginkan, mengharapkan adalah pahala yang banyak, rahmat dari Allah yang banyak, ampunan dari Allah yang banyak. Bagaimana kita akan mendapatkan semua itu kalau kita tidak menuntut ilmu? Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib. Jadi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban. Rezeki yang baik. Subhanallah. Bagaimana kita akan tahu rezeki yang baik atau tidak baik kalau kita tidak menuntut ilmu? Baik dari segi jenisnya, baik dari segi hukumnya. Ya. Betapa banyaknya orang-orang yang selama hidupnya dia mengumpulkan harta yang haram. Setelah dia tua baru dia sadar kalau semua itu adalah haram. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Bagaimana kita tahu amalan kita ini diterima atau tidak? Dan bagaimana cara supaya amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak menuntut ilmu? Ya. Kemudian fahuwa subhanahu al-mutafarridu birrizq. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memberikan kita rezeki. Jadi ikhwani fi din azakumullah, saya ulangi lagi. Ketika seorang muslim meyakini bahwa rezekinya itu ada di tangan Allah, di tempat ini kita menyampaikan. Ketika seorang badui didatangi oleh temannya, lalu apa kata temannya itu? Ya fulan, sesungguhnya gandum telah naik harganya. Dia mengatakan apa? Saya tidak peduli. Meskipun gandum itu sebutir gandum harganya 1 dinar, dinar itu uang emas. 1 dinar harganya gandum itu saya tidak peduli. Kenapa ya fulan? Dia mengatakan, di saat dia murah itu Allah yang memberikan kepada saya. Nanti di saat dia mahal juga Allah yang akan berikan kepada saya. Apa yang saya susahkan? Ya. Jadi seorang muslim apabila dia meyakini bahwa rezekinya ada di tangan Allah, maka dia akan tenang. Ya. Karena dia tahu bahwa rezekinya itu ada di tangan Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Bijaksana, yang Maha Adil, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak mungkin dia akan menzaliminya. Kemudian walidzalika qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fabtaghu 'indallahir rizqa. Mintalah kepada Allah rezeki. Jangan minta kepada selain Allah. Ya. Kalau telat rezeki itu, maka itu berarti waktunya belum tepat untuk diberikan. Dan kalau sedikit datangnya, memang kita tidak pantas untuk mendapatkan yang banyak-banyak. Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, masalah rezeki ini yang selalu membuat kita susah. Ya. Di mana-mana orang selalu disusahkan oleh rezekinya. Padahal subhanallah, rezeki itu sudah tuntas, sudah selesai diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sejak kita berada di dalam perut ibu kita, rezeki ini sudah ditulis oleh Allah, dicatat oleh Allah. Tidak mungkin rezeki saya akan diambil oleh si fulan. Tidak mungkin rezeki fulan akan jatuh ke saya, tidak mungkin. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau anna ibna Adam farra min rizqihi kama yafirru min ajalih, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu ajaluhu." Seandainya anak Adam itu lari dari rezekinya, seandainya dia lari dari rezekinya sebagaimana dia lari dari ajalnya, dari kematian, niscaya akan didapati oleh rezekinya sebagaimana dia akan didapati oleh kematian. Kemana kita lari, kematian pasti akan mendatangi kita. Demikian juga rezeki kita itu akan mendatangi kita dimanapun kita berada. Karena tidak ada manusia yang meninggal dunia melainkan setelah dia sempurna menerima rezekinya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, lan tamuta nafsun illa wa qad istakmala rizquha.
tidak ada jiwa yang akan meninggal dunia melainkan setelah dia sempurna menerima rezekinya. Seandainya rezeki kita berada di Amerika atau berada di Timur Tengah, kita tidak akan mati sampai kita menerimanya dulu. Kalau sudah kita menerimanya, baru kita meninggal. Ya, coba lihat ayo ikhwah, sering kita melihat orang sudah apa? Beli nasi bungkus. Ya, dia sudah beli nasi bungkus, dia sudah beli aqua. Kemudian ternyata belum dia buka nasi bungkus itu ajalnya datang duluan. Berarti yang dibeli tadi itu bukan rezekinya dia. Ya, rezeki orang lain. Kemudian as-tsani, yang kedua, ibadatuhu wahdahu la syarikalah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah hanya kepadanya satu-satunya dan tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Yang namanya ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Apakah itu ucapan ataukah itu perbuatan, yang zahir atau yang batin, itu adalah ibadah. Fala yad'u ghairahu. Qala Allah Ta'ala, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ini, wa'buduhu, dan sembahlah dia. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, jangan sembah selain Allah. Yang ketiga, syukurullahi ala ni'amihi. Bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas nikmah-nikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, washkuru lahu. Di dalam ayat ini Allah berfirman, washkuru lahu, berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita pikir ayo ikhwah, seandainya mata kita ini sakit, berapa biaya yang harus kita keluarkan? Seandainya telinga kita sakit, berapa biaya yang kita harus keluarkan? Seandainya jantung kita sakit, berapa biaya yang harus kita keluarkan? Seandainya ginjal kita yang kecil itu ya terganggu, berapa biaya yang kita akan keluarkan? Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan. Ya, diberi kesehatan kepada mata, telinga, tangan, kaki kita. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmah-nikmah ini, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, gunakanlah nikmah-nikmah ini untuk beribadah kepadaku. Ya. Kemudian apabila kita sudah beribadah kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan membalas kita. Diberikan kita pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia tidak butuh dengan ibadah kita itu. Sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada ibadah kita ini. Kan pernah kita menyampaikan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum." Wahai anak Adam, seandainya adalah orang yang pertama dari kalian sampai manusia yang terakhir, jin yang pertama sampai jin yang terakhir, kanu ala atqa qalbi rajulin wahid, mereka semuanya hatinya sama bertakwa kepada Allah, itu tidak akan menambah kekayaan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Ya. Lalu Allah di akhir hadis itu mengatakan, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Ya, sesungguhnya ini semuanya adalah amalan-amalan kalian yang aku tabungkan untuk kalian. Kapan kita menerima tabungan ini? Nanti di akhirat. Sama seperti dulu kita waktu kita kecil-kecil, ya, kita kumpulkan uang apa? Di pecelengan. Ya, pas datang bulan di lebaran, kita pecahkan celengan itu. Ada yang banyak dapatnya, ada juga yang dapatnya hanya 10 rupiah, 15 rupiah. Begitu juga di akhirat nanti. Ya, faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa mendapatkan kebaikan-kebaikan di tabungannya, maka hendaklah dia memuji Allah. Wa man wajada ghaira dzalik,
Namun barang siapa yang menemukan selain dari itu, fala yalumanna illa nafsah. Jangan dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Kenapa enggak rajin nabung? Ya. Dia lihat tetangga-tetangganya, teman-temannya banyak tabungannya. Dia tidak punya tabungan. Ya salah sendiri. Kenapa waktu masa hidupmu di dunia yang 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun tidak digunakan untuk banyak-banyak menabung. Kemudian qala Syekh Muhammad Ibn Utsaimin. Syekh Muhammad Ibn Utsaimin mengatakan tentang firman Allah, washkuru lahu, dan berterima kasihlah kepadanya. Qala rahimahullah, idza adhafa Allahu syukra lahu muta'addiyan bil lam, fahuwa isyaratun ila al-ikhlas. Apabila setiap kata syukur, ya, setelahnya ada huruf lam, seperti di sini washkuru lahu, ada lam, maka itu artinya adalah ikhlas. Setiap kata syukur setelah itu disertai dengan huruf lam, maka itu artinya apa? Ikhlas. Washkuru lahu artinya ikhlaskanlah. Ai washkuru ni'matallahi lillah. Artinya adalah bersyukurilah nikmat Allah karena Allah. Ya, mensyukuri nikmat Allah karena Allah. Kenapa? Fallam huna liifadatil ikhlas. Karena lam di sini washkuru lahu. Ini tujuannya adalah sebagai perintah agar kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sekarang ayo ikhwah, li'anna syakir qad yashkurullah li baqa'in ni'mah. Karena ada orang-orang yang berterima kasih kepada Allah, tujuannya semata-mata agar nikmahnya itu dijaga oleh Allah. Dia tidak mengharapkan pahala dari Allah, tidak mengharapkan kebaikan dari Allah, tapi semata-mata yang diharapkan adalah agar nikmahnya itu, rezekinya itu tetap utuh, tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begini, apa yang dia dapatkan? Apa yang dia dapatkan kira-kira kalau dia begini cara? Kalau begini niatnya ketika dia bersyukur kepada Allah, yang dia dapati apa? Hayo ikhwah. Ya, orang ini dia bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Namun berterima kasihnya kepada Allah itu semata-mata supaya rezekinya dijaga. Maka kalau orang seperti ini, apa kira-kira yang dia akan dapatkan dari Allah? Penjagaan itu saja, rezekinya dijaga. Tapi pahala di akhirat dia akan dapat? Tidak dapat dia. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu tergantung daripada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Dia niatnya supaya rezekinya itu dijaga, ya rezekinya dijaga. Tapi pahala, ridha Allah, rahmat Allah dia tidak akan dapat nanti. Ya, makanya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, washkuru lahu. Ya, bersyukurlah kepada Allah dengan ikhlas, semata-mata ingin meraih ridha Allah. Ya, tidak mengharapkan agar nikmahnya dijaga, kesehatannya dijaga. Tapi kalau kita sudah bersyukur kepada Allah semata-mata karena Allah, rezeki kita akan dijaga, kesehatan kita akan dijaga, harta kita dijaga, usaha kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita semata-mata bersyukur kepada Allah. Jelasin ayo ikhwah. Ya. Jadi kalau kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah semata-mata agar harta kita dijaga, kesehatan kita dijaga, maka yang kita dapatkan hanyalah penjagaan itu saja. Ya, rahmah, ampunan, pahala di sisi Allah tidak ada. Tapi kalau kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, semata-mata ikhlas karena Allah, maka niscaya Allah akan menjaga kita, menjaga harta kita. Jelas insyaallah ya. Lianna syakir qad yashkurullaha li baqa'in ni'mah. Karena banyak orang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala
tujuannya adalah agar nikmat itu dijaga. Wa hadza la ba'sa bihi. Ini tidak apa-apa. Orang mau minta apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan penuhi permintaannya. Walakin kaunuhu yashkurullah wa ta'ti iradatu baqa'in ni'mah tab'an, akan tetapi kalau dia ikhlas dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmatnya, menjaga kesehatannya, maka ini lebih afdal, lebih bagus baginya di dunia dan di akhirat. Ya, kalau dia bersyukur kepada Allah lalu Allah menjaganya, ini adalah kebaikan di atas kebaikan. Jangan kita hanya bersyukur ingin harta kita dijaga, kesehatan kita dijaga. Banyak juga ummahat-ummahat yang puasa Senin Kamis atau puasa Daud supaya dia bisa apa? Langsing. Maka ini apa dapatnya? Langsing saja dapatnya. Pahala, kapan dia dapat pahala? Apabila dia puasa itu karena Allah. Wasyukru fassaruhu bi'annahu al-qiyamu bi ta'atil mun'im. Para ulama menjelaskan bersyukur berterima kasih itu adalah al-qiyamu bi ta'atil mun'im. Melaksanakan ketaatan, melaksanakan perintah Allah yang memberikan kita nikmat itu. Itu namanya berterima kasih. Kalau dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, lalu dia bermaksiat kepada Allah, dia tidak melaksanakan ketaatan, maka ini namanya apa? Kufrun ni'mah. Kufur nikmah. Ya, sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan di badannya, kesehatan di penglihatannya, telinganya, EQ-nya, semua itu rezeki ayyuhal ikhwah. Lalu dia malas beribadah kepada Allah, salat berjamaah malas, mengaji malas, ini namanya kufur nikmah. Coba antum perhatikan ayyuhal ikhwah, apa firman Allah? La in syakartum la azidannakum. Pasti aku akan tambahkan. Kalau kalian bersyukur kepadaku, pasti aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Wala in kafartum, jika kalian kufur, tidak mau berterima kasih kepadaku, inna adzabi lasyadid. Coba lihat bagaimana ancamannya Allah. Siksaanku adalah pedih nanti. Ya, kalau engkau gunakan nikmatku ini untuk bermaksiat kepadaku, atau setelah nikmatku datang kepadamu lalu engkau malas melaksanakan ketaatan-ketaatan, maka ingatlah bahwa siksaanku itu akan pedih kepadamu. Tidak sama ya ikhwah, orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 10.000 lalu dia bermaksiat dengan orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala uang 10 juta lalu dia bermaksiat, tidak mungkin dia sama siksaannya. Ya. Semakin dia banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia semakin dia bermaksiat, maka hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala akan menjadi semakin berat. Kemudian wa qalu innahu yakunu fi 3 mawadhi'. Kemudian para ulama mengatakan syukur itu ada di 3 tempat. Ya. Atau tempatnya di 3 anggota badan. Yang pertama adalah fil qalbi, di hati. Bahwa an ya'tarifa biqalbihi anna hadhihi ni'mah min Allah. Dia mengakui dari dalam hatinya bahwa nikmat ini dari Allah, bukan karena kepintaran saya, ya, tapi dari hatinya yang paling dalam dia mengakui bahwa nikmat ini dari Allah, bukan karena kepintaran saya. Karena ada ratusan juta orang lebih pintar dari saya, namun belum Allah Subhanahu wa taala berikan dia rezeki. Ya. Kemudian wa huwa an ya'tarifa biqalbihi anna hadhihi an-ni'mata min Allah fayara lillahi fadlan alaihi. Maka dia merasakan dari dalam hatinya bahwa Allah yang bermurah kepadanya. Apabila dia merasakan hal itu ayyuhal ikhwah, dia akan taat beribadah kepada Allah. Karena manusia saja yang telah membantu kita, mungkin seumur hidup kita selalu berterima kasih kepadanya. Ya. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita? Jadi apabila kita menyadari bahwa semua nikmat
yang ada pada kita ini adalah datangnya dari Allah, mungkin malu kita untuk tidak khusyuk di dalam sholat itu. Malu kita untuk tidak bangun di tengah malam sholat malam. Malu kita untuk tidak puasa. Malu kita untuk tidak berzikir. Malu kita untuk tidak baca Quran. Apabila kita meyakini bahwa nikmah yang kita rasakan itu dari Allah, maka pasti kita akan malu. Ya. Kemudian kata Syekh, jadi fayara lillahi fadlan alaihi biha. Jadi dia merasakan dari dalam hatinya bahwa rezeki ini Allah yang bermurah kepadanya, sehingga dia tidak sombong, dia tidak angkuh, dan dia akan menjadi orang yang taat beribadah. Tapi apabila dia merasa bahwa rezeki yang dia raih ini semua karena kepintarannya, maka dia akan seperti siapa ya ikhwan? Yang sombong di dalam Al-Quran, Qarun, yang mengatakan innama utituhu ala ilm. Ini aku diberikan karena aku cerdas, aku pintar. Na'udzubillah. Apa akibatnya? Ditenggelamkan oleh Allah, ditelan oleh bumi karena kesombongannya itu. Ya. Dan ikhwan fillah azakumullah, sombong ini adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sombong itu dia merebut selendang Allah. Selendangnya Allah direbut. Ya. Kalau kita mengambil sandalnya orang saja, orang itu marah. Lalu bagaimana kalau selendangnya Allah kita rebut? Na'udzubillah. Yang berhak sombong itu hanyalah Allah. Manusia dia tidak berhak untuk sombong. Setinggi apapun prestasinya. Ya. Bagaimana dia berhak sombong? Rasulullah SAW mengatakan awaluhu nutfatun qadirah. Manusia itu berawal dari mani yang kotor, dan dia akan berakhir menjadi jifatin muntinah, akan menjadi bangkai yang busuk. Apanya mau disombongkan? Ya, la ilaha illallah. Kemudian apa yang ada pada dirinya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia berhak untuk sombong? Kemudian qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Semua nikmah yang ada pada dirimu itu dari Allah. Ya. Ketika anak kita pintar sampai dia hafal Al-Quran pada usia 12 tahun atau 13 tahun, jangan katakan karena anak saya rajin murajaah. Bukan. Itu adalah karunia dari Allah. Syukurlah, berterima kasihlah kepada Allah. Ya, kalau antum sukses dalam usaha, bersyukurlah kepada Allah. Jangan sekali-kali mengatakan saya administrasi saya bagus, ini bagus, itu bagus. Tidak. Tapi itu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apa saja nikmah yang ada pada dirimu itu dari Allah. Ini yang harus kita sadari. Karena lihat ayo ikhwah, ketika seseorang itu masih pas-pasan, bahkan di bawah pas-pasan, rajinnya luar biasa. Tapi begitu dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmah yang banyak, Masya Allah. Ya, salat berjamaah jarang, datang ke pengajian jarang, na'udzubillah. Ya, kemudian tidak lagi mau bergaul dengan teman-temannya. Ya, kalau diundang sama teman-temannya, ayo datang ke rumah, wah ini bukan level saya. Ya, sekarang kelas saya kelas kelas bos. Ya, bukan lagi kelas-kelas kalian ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa a'zamu ni'matin hiya ni'matul Islam. Dan nikmah yang paling besar Allah berikan kepada kita adalah nikmatul Islam ini. Bayangkan ayo ikhwah, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memilih kita untuk menjadi seorang muslim, mungkin kita akan menjadi orang Hindu atau orang Buddha, orang Yahudi atau Nasrani. Ya. Kita akan menjadi orang-orang yang kekal di neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sehingga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang muslim. Kalau enggak, imma kita Yahudi atau kita Nasrani
atau kita orang musyrik. Ya. Kalau kita salah satu dari yang tiga ini, kita akan kekal di neraka. Khalidina fiha, kekal mereka di neraka. Ulaika hum syarrul bariyah, dan kita akan menjadi sejelek-jeleknya makhluk. Maka bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Allah yang telah memilih kita menjadi orang muslim. Ya. Dan bersyukurlah kepada Allah karena kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang apa? Yang berpegang teguh dengan sunnahnya. Kalau tidak, mungkin kita semua akan menjadi orang bid'ah. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. La ilaha illallah. Kemudian wa a'zamu ni'matin hiya ni'matul Islam. Nikmah yang paling besar kepada kita adalah nikmatul Islam. Coba lihat ayol ikhwah. Ya. Di mana namanya ini? Saya nonton dia. Ketika dia mati dibawa naik ke gunung, di gunungnya itu ada apa istilahnya? Kuil. Kemudian mayat ini dibawa naik ayol ikhwah. Kemudian didatangkan, dipanggilkan burung-burung apa namanya? Burung pemakan bangkai ini. Iya. Kemudian diserahkan mayat ini kepada burung-burung bangkai itu, lalu dimakan oleh burung bangkai. La ilaha illallah. Ketika ditunjukkan kepada saya video ini, la ilaha illallah. Syukurlah kepada Allah. Coba lihat. Seorang muslim apabila dia mati, dimandikan dia. Sebelum dia meninggal dunia, ketika dia sakaratul maut, ditalqinkan dia di telinganya kalimat yang paling indah di dunia ini. Kalimat yang paling agung di dunia itu. Ditalqinkan di telinganya. Qul la ilaha illallah. Ya, sehingga akhir ucapannya adalah la ilaha illallah. Kemudian dimandikan. Kemudian dikafankan. Kemudian disolati dia. Didoakan dengan doa yang luar biasa. Ya, seorang sahabat pernah dia solat di sampingnya, di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan yang mati itu, dia mengatakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad, dan seterusnya. Sahabat ini yang solat di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia mengatakan, nempel baju saya dengan bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking dekatnya. Dia mengatakan, seandainya saya yang mati ini, saking indahnya doa ini malah dibawa ke burung kemudian dimakan sama burung. Yang satu lagi dinyalakan dia api kemudian dibakar. Kita subhanallah. Ya, kemudian sedikit lagi. Kemudian setelah itu kita dikuburkan dengan baik. Ya. Setelah kita dikuburkan, didoakan kita. Didoakan dengan doa yang sangat singkat, yaitu minta kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya, kemudian ditetapkan ucapannya agar dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepadanya setelah para pengantar pulang dari kuburan. Kan luar biasa ini. Coba lihat, dibakar. La ilaha illallah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kasru 'azmil mayyiti ka kasrihi hayyan. Mematahkan tulangnya orang yang mati itu sama seperti mematahkan ketika dia masih hidup. Coba bagaimana rasanya kita patahkan tulangnya seseorang yang masih hidup? Bagaimana sakitnya itu? Kita keseliu saja sampai mencret kita kesakitan. Lalu bagaimana kalau tulang kita dipatahkan? Lah bagaimana kalau dia dibakar? Ya, bagaimana panasnya itu? Dibakar di dunia, kemudian nanti di kuburnya dia akan dibakar, setelah dia bangun dari kuburnya dibakar. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah kita menjadi orang muslim. Ya, alhamdulillah kita menjadi umat Muhammad. Alhamdulillah kita menjadi umat Nabi yang terbaik. Alhamdulillah kita menjadi umat Nabi yang kitabnya adalah kitab yang terbaik. Alhamdulillah kita menjadi umat Nabi yang syariatnya syariat yang paling sempurna. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, jaga nikmah ini, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, pelajarilah agamanya, kemudian amalkan, kemudian sampaikan kepada orang lain. Itu cara kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
sampai di sini kajian kita, semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.